Sampean dari golongan apa? Dari golongan roh. Dari golongan roh. Bertempat tinggal di mana sampean? Di alam kayangan. Di alam kayangan. Alam kayangan ada alam yang di bawah langit, di atas bumi. Itu Pandawa 5 itu apa ada di kayangan, Pak? Iya, dan di kayangan tingkat 4. Kayangan tingkat 4. Kalau alam kayangan itu bertempat di mana? Ada dua, dan di atas Pulau Jawa dan di atas negara India. Ada di atas Pulau Jawa dan di atas negara India. Oh, berarti kayangan itu ada dua ya, Mbak ya? Iya. Di atas Pulau Jawa dan di atas Pulau India. Iya, dan Nah, itu kalau kenapa ada dua itu gimana, Mbak? maksudnya gimana? Maksudnya kalau di atas Pulau Jawa itu ada struktur apanya, kalau di Pulau India ada struktur apanya gitu? Dulu di Nabi Adam diturunkan ke bumi singgah di tanah Jawa, sedangkan Siti Hawa diturunkan di tanah India. Nabi Adam diturunkan di Pulau Jawa dan kalau Siti Hawa di India. di negara India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Selamat malam pemirsa, pecinta channel Padepokan Cahaya Hati. Kami pada malam hari ini ingin mengungkap apakah itu kayangan yang banyak orang menyebutnya alam kayangan itu sejatinya apa. Ya, mohon doanya biar penarikan makhluk gaib ini nanti berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan kami tim semuanya ini berterima kasih sekali kepada subscriber semuanya yang sudah menonton dan menyukai padepokan kita, mediator kita Bapak Jamroni dari Boyolali. Boyolalinya mana, Pak? Nogosari. Nogosari, dari Nogosari. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Boyolali ke kota Sukoharjo 40 kilo. 40 kilo. Semangat sekali ini Pak RT ini, pemirsa Pak RT. Ya udah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin sang yang yang bisa menjelaskan tentang kayangan. Saya minta tertarik karena saya dengan izin sang yang bertahan. Allah. Hadir masuk Sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allah Sallallahu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya menjadi keras, volumenya bertambah. Allah Sallallahu.
Sampean dari golongan apa? Dari golongan roh. Dari golongan roh. Bertempat tinggal di mana sampean? Dalam kaya. Di alam kayangan. Alhamdulillah. Saya protek dulu ya. Bagaimana mengaku dan berbohong selama dalam proses insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena sudah mau hadir. Sebelumnya saya minta maaf ya. Sampean punya nama enggak? Ya, bisa kami sebutkan. Oh ya. Ya udah, kalau enggak diperkenankan jangan disebutkan. Yang boleh diizinkan saja, yang boleh dibicarakan ya Mbah ya. Saya panggil Mbah aja ya. Ya. Sampean merokok enggak Mbah? Tidak. Tidak. Minum kopi, minum susu? Tidak. Sudah. Oh, sudah berbuka tadi. Ya udah. Ini sebelumnya saya minta maaf ya Mbah, sudah menghadirkan sampean. Ya, betul. Ini saya mau bertanya Mbah, karena ada seseorang dari YouTube netizen itu ingin mengungkap kenapa kok banyak orang menyebut kayangan-kayangan itu apa Mbah sebenarnya. Tolong dijelaskan ya Mbah ya. Alam kayangan adalah alam yang di bawah langit, di atas bumi, yang terdiri dari ada kalangan bangsa jin, juga dari kalangan bangsa roh. Berarti kayangan itu di atas bumi, di bawah langit ya Mbah? Iya. Itu semuanya itu golongan roh dan golongan jin. Iya. Tentunya di sana ada dua alam. Ada dua alam. Yang satu alam tentunya bangsa roh, alamnya alam nyata. Juga ada jasad, tapi berbeda dimensi dengan manusia yang ada di bumi. Dan dari kalangan gaib adalah dari bangsa jin. Suaranya dikeraskan ya Mbak ya. Saya ingin tanya ya Mbak ya. Monggo, Den. Kalau kan ada sebuah kisah pewayangan seperti Bima, terus itu Pandawa 5 itu apa ada di kayangan Mbak? Iya, Den. Itu kayangan tingkat 4. Kayangan tingkat 4. Kayangan bertingkat-tingkat, Den. Coba disebutkan Mbak, ada berapa tingkat dan tingkat 1 itu apa, tingkat 2 apa itu Mbak? 1 sampai 9, Den. 1 sampai 9. Tapi setiap tingkatan ada lapisan-lapisan alam. Hingga mencapai ratusan. Hingga mencapai ratusan. Berarti tiap satu tingkatan ada ratusan alam. Kalau tingkatan pertama apa Mbak? Alam yang paling bawah. Jadi stratanya agak rendah. Ya, di bawah kekuasaan Raja Daud. Bawah kekuasaan Raja Daud. Bangsa roh. Bangsa roh. Untuk kayangan tingkat tinggi, ya Raja Arif. Raja Arif? Ya. Itu kayangan yang tingkat tertinggi. Dan itu juga ras keturunan Nabi Syed alaihissalam. Dari keturunan Dewi Draja. Dewi Draja? Ya.
sehingga ada percampuran antara manusia dan iblis, sehingga jasadnya bisa pindah dimensi dan berumur panjang. Dan sebetulnya juga ada alam bangsa roh, belum Nabi Sith. Belum habis ya. Kalau alam kayangan itu bertempat di mana? Di atas Pulau Jawa dan di atas negara India. Keras Mbak suaranya. Ada di atas Pulau Jawa dan di atas negara India. Oh, berarti kayangan itu ada dua ya Mbak ya? Ya, Di atas Pulau Jawa dan di atas Pulau India. ya, dan Oh. Nah itu kalau kenapa ada dua itu gimana Mbak? maksudnya gimana? Maksudnya kalau di atas Pulau Jawa itu ada struktur apanya, kalau di Pulau India ada struktur apanya gitu. Dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, singgah di tanah Jawa, sedangkan Siti Hawa diturunkan di tanah India. Berarti Nabi Adam diturunkan di, Pulau Jawa dan kalau Siti Hawa di India. di negara India, betul dan Nah terus hubungannya apa Mbak? Kayangan di atas India itu sama kayangan di atas Jawa itu gimana ceritanya itu? Runtutan ceritanya gimana? nah itu kan dua dimensi yang di sana. Untuk di sini terah dari, bisa dikatakan dari Pulau Jawa ini adalah dari Nabi Adam, jangan dilihat dari putra Siti Hawa. Nah kalau pewayangan itu gimana Mbak? Itu dari turunan Dewi Jelajah dan Dari Dewi Draja. dari istrinya Nabi Sith. Sedangkan dari istri Dewi Mulak menurunkan para nabi-nabi sampai beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gini Mbak, saya kok masih bingung ya Mbak ya. Mohon dijelaskan dari awal Mbak. Kenapa ini kayangan ini begini, terus penduduknya ini, yang menempati ini itu loh Mbak. Saya masih bingung Mbak. Awal mula kayangan itu loh Mbak. Dulu Nabi Sith menikah dengan diadiai orang istri dari surga dan bernama Dewi Mulak, yang kelak akan menurunkan para nabi-nabi di seluruh dunia. Sedangkan dengan pernikahan dengan Dewi Jelajah menurunkan para sahyang itu yang menurunkan para raja-raja di seluruh dunia, semua dari titisan kayangan din. Terus apa lagi Mbak? Dari Jelajah itu adalah terdapat unsur dari turunan Nabi Sith. Karena iblis tahu kelak keturunan Nabi Sith akan menjadi manusia-manusia pilihan
yang menurunkan para nabi-nabi di seluruh dunia Ya. oleh iblis dengan kelicikannya coba menyusupkan hobinya untuk masuk agar dititisi oleh sang yang Sith atau Nabi Sith. Hingga pada saat itu dari jelajahnya masih ada unsur DNA hobinya iblis hingga menurunkan para sahyang yang menurunkan Said Anwar, sedangkan Dewi Mulat menurunkan Said Anmas, yang mana dari Said Anmas ini kelak akan menurunkan para nabi-nabi dan rasul hingga nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu deh. Jadi iblis menyusup ke jasad Dewi siapa tadi? Drajah. Dewi Derajah. Dewi Drajah itu nama aslinya siapa? Dewi Drajah itu. Iya. Dulu katanya Kahyangan ini sering perang. Iya, Den. Berebut kekuasaan. Sama seperti di bumi. Berarti kehidupannya sama seperti di bumi. Iya, Den. Ada pimpinan-pimpinan, ada. Itu ceritanya gimana, Mbak? Kok bisa Kahyangan geger gitu loh? Ya itu tadi, Den, berebut kekuasaan. Ini menguasai. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman, tentram, Den, di bawah kekuasaan beliau yang Nur Cahyaning Nirwana. Itu prosesnya beliau ke situ gimana, Mbak? Sampai tahu nggak, Mbak? Tahu, Den. Gimana ceritanya, Mbak? Apa ikut perang atau gimana? Beliau berdakwah di sana. Ada juga dulu banyak yang menentang karena ingin membuktikan benar tidaknya beliau sang pemimpin yang ditunggu-tunggu bangsa kami, Den. Berarti ada yang menentang. Ada, Den. Terus gimana, Mbak? Setelah tahu beliau semua bahwa beliau adalah pemimpin yang kami tunggu-tunggu, kami semua tunduk, Den, di bawah kekuasaan beliau, Den. Tapi katanya masih ada satu yang membela, itu siapa, Mbak? Apa benar, Mbak? Ada, Den. Siapa, Mbak? Mohon maaf, Den. Tidak bisa kami sebutkan. Karena takut menyinggung agama lain. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kalau nggak boleh izinkan, nggak usah. Ya, terus kehidupan di Kahyangan ini sekarang ini gimana, Mbak? Aman, tentram, Den. Semua mempersiapkan diri untuk menyambut perang akhir zaman, Den. Yang sebentar lagi, Den. Saya dengar-dengar kok gini ya, Mbak ya? Penduduk Kahyangan akan menitis, itu gimana, Mbak? Apa itu benar? Iya, Den. Mereka mendapat tugas menitis jasad-jasad manusia belian dalam rangka menyongsong perang akhir zaman, Den.
Itu cara cara mencari wadahnya gimana? Kelihatan dengan dari cahayanya. Makanya saat ini kami semua menunggu jasad-jasad yang akan kami titis. Berarti udah siap semua ya itu Mbak? Iya, Den. Itu berarti tidak omong kosong ya Mbak ya? Telah ada, Masalah Den. tayangan itu benar-benar ada ya? Ada, Den. Tapi sebetulnya itu adalah roh dari yang bukan keturunan Nabi Sith, Maksudnya gimana Mbak? bangsa roh Bang Saro? dari keturunan Nabi Adam, dari Sayyidina Habil Ya. yang saat ini sudah pindah dimensi karena beliau sudah sakit. Pindah dimensi maksudnya gimana? Sudah meninggal, Den. Tapi bertugas lagi. Oh, bertugas lagi. Sudah menjaga keseimbangan alam semesta. Tapi beliau juga terkadang jika mendapatkan tugas di alam tertentu juga menjasat sesuai dengan alam yang akan ditugasi. Kalau raja yang moksa itu gimana Mbak? Apa ke alam kayangan? Iya, Den. Sama jasad-jasadnya? Bukan, Den. Ruhnya ditugaskan lagi. Banyakan ditampung di alam kayangan untuk menunggu tugas lagi di akhir zaman. Apa ini udah dekat Mbak akhir zaman Mbak? Iya, Den. Berarti yang ada di alam kayangan udah siap semua nih. Siap, Den. Bukan hanya di alam kayangan saja. Di seluruh penjuru semesta, galaksi, semuanya sudah bersiap diri. Itu semua nanti apa masuk ke jasad semua Pak? Menitis semua? Tidak, Den. Tidak. Hanya yang diberi tugas. Udah Mbak, sampean ada pesan apa Mbak buat pemirsa ini? Nanti saya minta izin, ini nanti mau tak share ke video, share ke pemirsa Mbak. Ada pesan-pesan apa? Tapi istiqomah, ya, Den. Iya Mbak. Karena amal dari beliau. Tetap semangat. Jangan berputus asa. Iya. Memang banyak godaan-godaan. Itu semua adalah ujian untuk mengembleng diri. Iya. Karena nanti bisa membantu perjuangan beliau di akhir zaman ini, Den. Iya Mbak. Insya Allah Mbak. Pertanyaan apa? Mas, pertanyaan apa? Mbak, baru Anda? Pak Dodo? Ya udah Mbak, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sampean sudah mau hadir ke sini. Karena sampean tidak merokok, sampean nggak mau hidangan, karena udah berbuka. Amalia sampean apa sama dengan Amalia sih Mbak? Sama, Den. Jangan sampean sama Mbak, sampean udah Amalia apa Mbak? Udah lengkap, Den. Alhamdulillah.
Ya sudah ya Mbak ya. Ya, terima kasih karena sampai sudah mau hadir ke sini, sudah memberikan penjelasan tentang kayangan. Ya, sudah sampai balik lagi ke tempat sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Ya, ya. Alhamdulillah pemirsa, ini tadi proses penarikan makhluk gaib yang menjelaskan tentang kayangan. Makhluk tadi menjelaskan bahwa kayangan itu benar-benar ada dan bertempat di atas tanah Jawa ini. Jadi di atas bumi dan di bawah langit. Itu ada dua kayangan, itu tempatnya di atas Pulau Jawa dan di atas Pulau India. Ya, wallahu alam, kebenaran itu mutlak haknya Allah. Ya, jangan 100% dipercaya dengan perkataan makhluk gaib tadi. Ya, intinya kita harus mawas diri dan introspeksi diri, selalu mengingat Allah, zikrullah di setiap saat, di setiap hembusan napas kita, keluar masuk napas kita. Ya, sekian dulu. Apabila kami ada salah kata atau ucapan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.